Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan ini kita akan membahas induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika itu adalah salah satu teknik pembuktian, ya. Salah satu teknik pembuktian yang nanti akan kita bahas, ya. Tapi sebelum kita masuk ke induksi matematika, kita akan membahas terkait dengan notasi sigma dan sifat-sifat dari notasi sigma. Oke, apa notasi sigma? Ini sudah antum kenal, ya. Notasi sigma itu dilambangkan dengan lambang seperti ini, ya. Nah, itu notasi sigma. Ini sigma. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita punya, dia biasa dinyatakan untuk menyatakan baris, ya. Kalau antum udah bahas, kita udah bahas di baris dan deret. Notasi sigma, misalkan ibu menyatakan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk notasi sigma, yaitu I sama dengan 1 sampai 4 UI. Nah, seperti itu. Inilah yang dikatakan sebagai notasi sigma. Atau bisa juga kita misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 6. Ya, kita menyatakan bentuk I kuadrat. Itu berapa? Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oke. Nah, atau kita mau menyatakan suatu bentuk yang lain. Ini bisa kita nyatakan sebagai notasi sigma. Kita bisa saja menyatakan notasi sigma juga dalam bentuk variabel-variabel yang lain. Misalkan dalam bentuk I sama dengan N, ya. Antum bisa bentuk 2I plus 3 misalkan, ya. Nah, ini bisa. Antum bisa buat berarti 2 kali 1 tambah 3 tambah 2 kali 2 tambah 3, ya. Terus sampai N. Ya, N-nya berapa berarti? 2N plus 3. Nah, ini adalah notasi sigma yang sudah kita kenal. Beberapa sifat notasi sigma yang ingin Ibu jelaskan di sini adalah yang pertama terkait dengan notasi saja. Ini permainan notasi. Sigma I sama dengan 1 sampai N misalkan sama dengan I. Ini sama aja dengan kita mau buat di sini K, ya, atau L atau M atau P, terserah antum. 1 sampai N K. Nah, ini sama saja, ya. Kenapa bisa sama? Kita coba ini. Kita ambil contoh soal sigma I sama dengan 1 sampai 3. Berapa? I. Ya udah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kalau kita mau sigma I K di sini. K sama dengan 1 sampai 3. K. Berapa? Ya sama. 1 tambah 2 tambah 3. Sehingga sifat yang pertama ini ya, berlaku. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah misalkan kita punya konstanta I sama dengan M sampai N kali C. C adalah konstanta. Maka ini hasilnya berapa? Ini hasilnya mudah, ya. Ya, N kita kurangi atasnya, baru bawahnya min M, ya. Kemudian ditambah 1 dikali C, di mana C sama dengan konstanta. Nah, ini sifat yang kedua, oke? Sifat yang kedua. Nah, contohnya seperti apa? Contoh misalkan Ibu punya nilai sigma I sama dengan berapa? 2, ya, 2 sampai 5. C-nya Ibu mau ambil berapa? 3. Nah, berapa hasilnya? Coba kita jumlahkan dulu biasa. Mulai dari 2, suku kedua. 3 ditambah 3, suku kedua, ketiga, keempat, ke-5. Berarti sama dengan 3 kali 4 adalah 12. Kalau kita gunakan rumus, gunakan rumus I sama dengan 2, 5, 3. Kita masukkan. N-nya berapa? N-nya sama dengan 5. 5 dikurang M-nya berapa? 2. Ditambah 1. Dikali C. C-nya berapa? 3. Sama dengan berapa? 5 kurang 2.
3 tambah 1, 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, ini sifat yang kedua. Sama kan? Oke, mudah ya. Lanjut. Contoh yang ketiga. Contoh sifat yang ketiga, bukan contoh ya, tapi sifat. Masih konstanta, sifat I sama dengan 1, I sama dengan M, ya. Ibu mau ambil berapa ini? I sama dengan 1 bolehlah ya. Sampai N. Ya, misalkan C kali K. C-nya konstanta. Ini K. Ya, K. Maka kita dapatkan apa sifatnya? Ini sama dengan C. C konstanta deh ya. Nah, K sama dengan 1 sampai N kali K. Ini sifat yang kedua. Di mana C-nya adalah konstanta. Oke, contohnya seperti apa? Nah, misalkan ibu punya sigma I sama dengan 1 sampai 6. Ya. Berapa? 3I. Nah, misalkan seperti itu. Maka ini kita bisa buat menjadi 3 sigma I sama dengan 1, 6I. Sama dengan 3 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Berapa nih hasilnya? 1 tambah 2, 3 tambah 3 kali 3, 6, tambah 3, 6 tambah 4, 10. 10 tambah 11, 21. 3 kali 21 sama dengan 60. 3. Oke, itu sifat yang Oke, kita masuk sifat yang keempat, yaitu ibu punya sigma K sama dengan M tambah N K. Ini sama saja kita katakan sigma. Ibu ingin jumlahkan sesuatu nih. K sama dengan M plus P misalkan. Ya, ini juga harus ditambah. N plus P ini juga K. Nah, ini dikurangin. Ya. Nah, ini juga sama dengan K sama dengan M min P. Ini N min P. Nah, ini harus K plus P. Oke. Nah, kita ambil contoh. Ini sifat yang keberapa, Bu? Sifat yang keempat. Sama ya. Contoh misalkan ibu punya sigma K sama dengan 3 sampai 5 ya. Maka ibu bisa rubah ini. K, ibu misalkan tambahkan 2, 3 tambah 2. Nah, ini juga harus tambah 2. Ini K kurang 2. Sama dengan berapa lagi? Kita kurangin K sama dengan 3 min 2. Ini berarti 5 min 2. Nah, berarti K-nya plus 2. Contohnya, berapa hasilnya nih? Coba aja ya, kita lihat hasil akhirnya ini. Berapa? K ini kan sama dengan berapa ini jadinya? Ini sama dengan K min 3, sigma K sama dengan 1 sampai 5 kurang 2, 3 K plus 2 ya. Misalkan kita ambil contohnya. Kita hitung berapa? K tambah 1, 1. Tambah 2, 3. Ditambah 4. Ditambah sampai berapa ini? Sampai 3 ya. Berarti 1, 2, 3. 3 tambah 2, 5. Berapa hasilnya? 9 tambah 3, 12. Sama seperti ini ya. Kita coba jumlahkan. K ya. Berapa? 3 ditambah 4 ditambah 5. Sama. Hasilnya juga 12. Oke. Kita mau yang ini atau yang ini. Hasilnya adalah sama. Sip. Kita sifat nomor 5. Sifat nomor 5 ya. Ibu punya sigma. Misalkan K sama dengan 1 sampai M min 1 K ditambah sigma K sama dengan kita lanjutin M sampai N K. Ini adalah sama dengan sigma K 1 sampai N kali K. Ya. Nah. Itu sama. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah, misalkan ibu punya sigma K sama dengan 1 sampai 3 ya, kali K ditambah sigma K sama dengan 4 tambah K sampai 7
K. Ini adalah sigma. Nah, K sama dengan 1 sampai 7K. Oke, coba antum kerjakan langsung dari sini. Sama aja, ya. Nah, ini antum hasilnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Oke, ini juga begitu. Coba 1 ini berapa? 1 tambah 2 tambah 3. Ditambah ini mulai dari 4. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Sama ya. Sama hasilnya. Oke. Kita lanjut sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6. Misalkan kita punya sigma K sama dengan S sampai S. Ya, K. Hasilnya berapa? S. Ya. Ini sama. Ya. Contohnya adalah misalkan ibu punya sigma K sama dengan 2 sampai 2 K. Berapa hasilnya? Ya 2. Nah, seperti itu. Oke, ini sifat yang ke-6. Insya Allah cuma 6 sifat ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, ibu misalkan punya sigma I sama dengan 1 sampai 5 I kuadrat ditambah, dikurang aja deh, dikurang ya, dikurang 3I ditambah 2, hasilnya berapa? Nah, hasilnya, antum bisa rubah ke bentuk ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 I kuadrat dikurang 3 sigma I sama dengan 1 sampai 5 kali I. Nah, ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 5 2. Kerjakan satu-satu. Berapa hasilnya? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke. Masuk yang kedua. Dikurang 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah. Ini rumusnya apa? Ingat nggak? M dikurangin N plus 1. Ya. Ditambah 5 dikurangi 1 ditambah 1 kali 2. Ya. Rumusnya ini ingat nggak? Ini rumusnya adalah M min N plus 1 kali C untuk konstanta. Ya, kali C. Oke. Kita lanjut, hasilnya berapa? 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Kurangin 3 kali 6, 10, 15. Ditambah 5 kali 2, 10. Ya, hasilnya berapa? Nah, 9 tambah ini 25, 50, 55. Oke, 55 dikurang 45 ditambah 10. 65 kurang 45 sama dengan 20. Oke, mudah ya. Ini ingat rumusnya ya. Rumusnya M min N plus 1 kali C. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, misalkan ibu punya sigma I sama dengan 5 sampai 16 gitu ya. Ditambah ini diketahui I kuadrat. Ya. I kuadrat sama dengan 1466. Kemudian juga diketahui yang lain, sigma I sama dengan 5 sampai 16. 2I. Nah, ini diketahui berapa? 2, 5, 2. Ditanya, tentukan sigma I sama dengan 1 sampai 12. 1 sampai 12 dikali I plus 5 kuadrat sama dengan berapa? Oke, maka kita jawab. Ini yang harus kita rubah. Yang diketahui dari 5. Biar dia jadi 5, ini berarti ditambah. Nah, ditambah 4. Ya, ditambah 4. Tambah 4. Kemudian, ini juga biar 16 tambah 4. Oke, kita dapat ya. Berarti ini dikurang 4. Kurang 4 atau antum mau ditambah 4 juga boleh. Ya. Antum tambahkan 4 ya.
Oke, kita rubah ya nak ya. Berarti ini jawab. Antum jawab. Nah, ini bisa kita rubah. Sigma I sama dengan, nah, kita jumlahkan ini. Jauh sekali. Oke. I sama dengan 1 sampai 12 gitu ya. Nah, ini antum rubah jadi berapa ini? Oke. Kita bisa rubah menjadi, ini kita tambahkan 4. Tambah 4, ini juga tambah 4. Nah, kalau ditambah berarti I-nya harus I dikurang 4 ditambah 5. Nah, gitu kan? Nah, kita dapatkan. Berarti I sama dengan 5 sampai 16. Nah, ini berapa ini? I plus 1 kuadrat. Kita dapatkan sigma I sama dengan 5 sampai 6. Ya, pakai kuadrat, kuadratan kali pelangi. Berarti I kuadrat ditambah 2I ditambah 1. Nah, ya, dapat deh. Kita dapat sigma I sama dengan 5, 6. I kuadrat ditambah sigma ditambah sigma I sama dengan 5 sampai 16 ya. 16 2I ditambah, nah, sigma I sama dengan 5 sampai 16 ya. 16 kali 1. Ini hasilnya berapa? Nah, udah masukkan ini berapa? 1466 ditambah 2I. 252 tambah ini. Ingat rumusnya ini apa? M min N. Nah, 16 min 5 tambah 1 kali 1. Berapa hasilnya? 16 kurang 5, 11. 11 tambah 1, 12. 12 kali 1 sama dengan 12. Berarti ini ditambah 12. Oke, berapa hasilnya? Kita hitung. 1466 tambah 252 tambah 12. Ya. Nah, 10 simpan 1. 7 tambah 5, 12 plus 1, 13. Simpan 1, 6, 7, 1. Nah, hasilnya adalah 1, 7, 3. Oke, anak. Cukup ya. Alhamdulillah. Sudah selesai 1 poin. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada pembuktian induksi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.